Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifan Rahmalia, NIM T 2018-1054 akan menjelaskan review paper jurnal saya, heresi dan penyesatan. Di sini yang pertama, poin pertama yaitu judul paper Praktik Tumbang dalam Roh. Penulisnya Timotius F.U, akreditasi S3. URL atau link bisa dilihat pada slide yang ada di video ini. Identitas penerbit Jurnal Verinitas volume 9 edisi 1 2008. Latar belakangnya menurut Hullman, sumber kekuatan baginya untuk merebahkan orang adalah Roh Kudus, seperti yang diceritakan ulang oleh Hin. Mereka rebah di atas lantai karena dijamah oleh kuasa yang jauh lebih besar, yaitu Roh Kudus, daripada Nona Hullman. Di saat lain, hadirin yang berbeda jauh dari mimbar juga mengalami hal yang sama. Selain itu, Hullman mengaku bahwa ia sama sekali tidak berperan dalam fenomena tersebut, bahkan mengatakan bahwa ia sendiri tidak memahami apa yang sedang terjadi, sehingga ketika kembali ke surga, ia akan bertanya kepada Tuhan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Rumusan masalah atau tujuan penelitian untuk memanifestasikan kuasa Allah sehingga dapat membimbing orang kepada Yesus Kristus, sehingga tujuan utama di atas. Dalam beberapa kesempatan ia juga memberikan beberapa tujuan lain dari fenomena tersebut, di antaranya sebagai cara Tuhan untuk menghancurkan cengkeraman iblis atas kehidupan manusia. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menurut pandangan teologi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dianalisis dengan menggunakan tahapan-tahapan analisis data, observasi, dan dokumentasi. Teori di sini teorinya menggunakan teori Injili, yaitu bahwa fenomena tumbang dalam roh yang dipraktikkan Hin sama sekali tidak memberikan dasar dan dukungan Alkitab untuk praktik tersebut, dan menurut Alkitab itu adalah sifat penyesatan. 1. Gambaran perilaku keagamaan yang dianut oleh Hin. Hin menumbangkan orang di dalam roh terjadi beberapa hari setelah ia mengaku telah bertemu dengan Roh Kudus secara pribadi. Saat itu ia dipertemukan dengan Alex Paresin dan istrinya untuk menceritakan sebuah penglihatan yang baru diperolehnya. 2. Pada proses penyesatan yang dilakukan oleh Hin pada waktu ia berkhotbah di suatu gereja. Pertama, Hin mempraktikkan fenomena tumbang dalam roh secara massal terjadi pada saat ia pertama kali bersaksi di depan umum di gereja Trinity Assembly of God di Oshawa. Saat itu, selain menyembuhkan kegagapan bicaranya, Tuhan juga menyatakan kuasanya lewat memakainya penumbangan sekumpulan di sekitarnya. Analisis atau pembahasan. Gambaran perilaku keagamaan digambarkan melalui percakapan antara Hin dengan beberapa orang yang tercantum di jurnal tersebut. Sebuah penyesatan yang sangat menyimpang dengan Alkitab atau kitab Injil, dengan mengecoh masyarakat yang ada di gereja tersebut, sebagaimana yang dilakukan Hin untuk mengelabui umat Kristiani yang ada di gereja tersebut dengan mendatangkan roh yang Hin sebut sebagai Roh Kudus untuk menumbangkan umat yang sedang kesusahan maupun kesakitan atas penyakit yang menimpanya. Sedangkan bahwa di Alkitab tersebut tidak ada ritual semacam tumbang roh, dan Hin yang mengajukan bahwa Hin adalah keturunan dari Tuhan yang telah diberkati oleh Roh Kudus, dan tak sedikit kepercayaan masyarakat yang percaya. Bagian 2. Review paper bagian utama. Mengkritik analisis data sang penulis. Dalam jurnal penelitian tersebut yang ditulis oleh Timotius F.U. dan didasarkan pada penelitiannya tentang praktik tumbang dalam roh, ia membahas tentang penyesatan perilaku agama yang dilakukan oleh Hin dengan aspek pertama, yaitu melakukan doktrin terlebih dahulu, dan di jurnal tersebut hanya sekelibat saja menambahkan tentang
doktrin tidak secara menyeluruh untuk penjelasan. Yang kedua, menggunakan teknik untuk beribadah secara sembunyi-sembunyi, tetapi pada jurnal tersebut langsung menyatakan bahwa Hind langsung melaksanakan khotbah di gereja-gereja. Di sini Hind langsung juga melaksanakan ibadahnya dengan melakukan praktik tumbang roh tersebut dan mengaku bahwa ia adalah titisan Tuhan Yesus Kristus dan dapat memasukkan Roh Kudus yang dapat menyelamatkan kita dari mara bahaya, tapi kenyataannya itu tidak tercantum di Alkitab. Kedua, memberikan tawaran teori-teori psikologi agama lain. Teori di bawah ini memungkinkan besar dapat digunakan untuk penelitian yang lebih mendalam lagi tentang jurnal yang bersangkutan. Teori tersebut antara lain: 1. Psikoanalisis Carl G. Jung. Teorinya antara lain tidak sadar kolektif atau kolektif unconscious archetype individuasi. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana peneliti meneliti perilaku keagamaan seseorang secara kompleks. Psikoanalisis Erik Erikson. Teori ini terkenal dengan psikoanalisisnya psikosialnya, di mana faktor lingkungan seseorang sangat menentukan kepercayaan dan ketidakpercayaan awal seseorang. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana seseorang mengimplementasikan perilaku keagamaannya dan bagaimana lingkungan sosial berperan untuk membentuk perilakunya. Psikoanalisis Erich Fromm. Teori tentang agama otoritarian dan agama humanistis dapat digunakan untuk menganalisis kematangan individu dalam berperilaku. Terima kasih. Sekian review paper dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.